Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham di sektor basic industri. Yang pertama kita bahas ada BRMS. BRMS kemarin ditutup di 416, naik 14 poin atau naik 3,48%. Value transaksi sebanyak 548 miliar. Asing net buy 115 miliar rupiah. Wow, jumlahnya sangat gede ya asing akumulasinya. Kita lihat chart daily-nya BRMS seperti apa. BRMS ini sepertinya menarik teman-teman karena dia berpotensi membentuk pattern inverted cup and handle. Berapa target penguatannya? Target penguatan untuk BRMS ada di sekitar 118 teman-teman. Di harga 505. Oke, potensi BRMS akan naik sekitar 405 rupiah. Oke, kalau kita lihat juga dari MA 200 BRMS ini sangat menarik karena dia jauh berada di MA 200 di atasnya. Jadi bisa dibilang BRMS ini sangat uptrend. Kemudian kalau kita lihat dari MACD, garis biru sudah berada di atas garis merah atau sudah golden cross, yang artinya ini menunjukkan BRMS berada di fase uptrend. Kalau sudah punya barang ya bisa hold dulu ya teman-teman, kalau dapat average di bawah. Oke, BRMS saat 5 menit kita lihat mulai jam 9. Nah, ini ada buangan ya. Di awal sesi ada buangan kecil-kecil, kemudian di jam 14 atau jam 2 ini ada akumulasi besar teman-teman. Di jam 2 lebih 10, jam 2 lebih 15 ini ada akumulasi besar. Kemudian ada buangan tapi kecil sisanya. Jadi dominan akumulasi untuk BRMS. Minggu depan hari Selasa ada potensi BRMS untuk lanjut kenaikannya. Jadi untuk day trading sangat menarik, apalagi kalau sudah punya barang, karena kemungkinan besar hari Selasa BRMS akan open gap up. Jadi ketika hari perdagangan dia langsung naik di sesi pembukaannya. Oke, kita lihat broker summary untuk all investor menunjukkan aktivitas akumulasi. Broker yang beli ada AZ, AK, TP, MG, CC, BK, BB. Kemudian yang jualan ada YP, DH, YB, XL, KK, XC. Retail di kanan, retail yang jualan teman-teman. Jadi ini bagus, retail jualan. Yang nampung ini broker-broker asing sepertinya. Kita lihat dari domestik. Nah, bener kan? Domestik distribusi di saham BRMS. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan distribusi untuk saham BRMS. Broker yang jualan ada CC, YP, DH, YP, XL, KK, XC, RF. Nah, ini XL, KK, kemudian XC ini retail teman-teman. Kemudian broker lokal yang beli ada AZ, MG, AI, XA, JB. Nah, kalau MG beli ini ya kemungkinan besok naik, besok hari Selasa minggu depan teman-teman. Karena MG ya terkenal dengan fast trade-nya ya. Suka day trading juga, borong di hari ini, jualnya di besok ketika pagi-pagi gitu. Lalu dari foreign akumulasi besar di saham BRMS. Yang borong ada CC ini 50 miliar, kemudian AK 24 miliar, TP 20 miliar, BK 14 miliar, BB 7 miliar. Sedangkan jualannya ZP itu 600 juta, itu yang paling banyak. Sisanya YP 500 juta, IF 100 juta, yang jualan kecil-kecil. Sedangkan borongannya asing ini luar biasa sampai 50 miliar lebih. Oke, jadi BRMS minggu depan hari Selasa sangat potensi untuk naik. Lanjut kita bahas saham selanjutnya, yaitu saham TPIA. Sahamnya Pak PP, Chandra Asri Pasifik. Kemarin ditutup di 9575, naik 350 poin atau menguat 3,79%. Value transaksi sebanyak 200 miliar rupiah. Asing net buy 12 miliar rupiah. Kita lihat TPIA chart daily-nya seperti apa. Apakah menarik? Nah, TPIA sebenarnya ini membentuk chart pattern inverted head and shoulders dengan target penguatan ada di sekitar 10.900 teman-teman. Dan ketika dia mau mencapai target ini di 10.505, setelah itu dia reject teman-teman, belum sampai ke atas, dia balik ke bawah dan ini sedang OTW lagi. Ini gerakannya akan menuju resistnya lagi di 10.950. Kalau kita lihat dari MA 200, TPIA berada di atas MA 200 yang menunjukkan TPIA ini masih sangat uptrend. Kemudian kalau kita lihat dari MACD ya, sebenarnya di tanggal 21 Maret dia mulai golden cross ya teman-teman, mulai naik, tapi di sini ada dead cross teman-teman di tanggal 2 Juni. Jadi apakah ini tanda-tanda topnya di sini tidak sampai target ya, kita lihat untuk beberapa minggu depan apakah dia masih menguat ke atas atau ke bawah. Tapi semoga saja dia masih kuat ke atas dan golden cross-nya ini bisa ketembus ya. Jadi garis biru di atas garis merah lagi supaya TPIA valid uptrend. Oke, TPIA chart 5 menit apakah potensi untuk day trading? Kita lihat TPIA.
apakah ada akumulasi signifikan. Nah, ini di jam opening market di jam 9 ada akumulasi, jam 9 lebih 10 akumulasi, kemudian di jam 9.15 ada distribusi, jam 9.30 akumulasi, jam 9.35 akumulasi, dan jam 9.40 akumulasi lagi teman-teman. Jadi dominan akumulasi di saham TPIA. Potensi minggu depan hari Selasa TPIA masih akan lanjut naik karena di hari kemarin, hari Kamis, TPIA banyak yang akumulasi. Kalau kita lihat dari broker summary untuk all investor, ini menunjukkan aktivitas yang netral ya teman-teman. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan aktivitas yang netral untuk broker summary-nya. Yang jualan ada YU, AZ, PD, CD, AK, GRSQ. Yang beli ada BB, AG, YP, RE, dan CC. Kemudian kalau kita lihat dari broker lokal, aktivitasnya seperti apa? Nah, ini menunjukkan adanya akumulasi kecil untuk top 1, top 3-nya netral, top 5 dan rata-rata menunjukkan distribusi. Broker lokal yang jualan ada YU, AZ, PD, CD, GR, yang beli BB, CC, YP, XC, dan LG. Terus kalau kita lihat dari asing akumulasi besar di saham TPIA. Kita lihat jualannya CC, AK itu sekitar 4,8 miliar dan 3,4 miliar. Sedangkan yang akumulasi ada AG 12 miliar, RX 5 miliar ya. Jadi asing dominan beli di TPIA. Oke, minggu depan TPIA potensi masih akan lanjut naik. Selanjutnya kita bahas saham Tekim, TKIM. Apakah menarik? Tekim kemarin ditutup di 6150, turun 75 poin atau minus 1,2%. Value transaksi sebanyak 5,8 miliar. Asing net buy 100 juta saja Tekim. Oke, cukup sepi ya transaksi untuk TKIM. Kita lihat TKIM daily-nya apakah menarik. Nah, TKIM ini seperti membentuk pattern rounding bottom, teman-teman. Jadi, dia memiliki target penguatan di harga 7.575 untuk TKIM. Sekarang saat ini TKIM juga sedang menguji MA200 sebagai resistnya. Kalau dia berhasil menjebol MA200 artinya dia mulai uptrend dan punya target resist kedua di 6675 yang akan harus ditembus selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari garis MACD, sebenarnya TKIM ini awal cukup uptrend ya teman-teman. Dari 10 April dia sudah golden cross naik ke atas, dan ini ketika dia turun ada golden cross sedikit, kemudian dia sedang berusaha menembus garis merah lagi. Jadi menurut saya TKIM masih sangat potensi untuk swing. Oke, selanjutnya TKIM. Kita lihat chart 5 menitnya seperti apa, apakah menarik untuk day trading besok Selasa minggu depan. TKIM di jam 9 kita lihat. Ini ada akumulasi tapi kecil sekali teman-teman. Ini satu kali akumulasi, ini satu kali distribusi. Oke, menurut saya TKIM netral teman-teman. Aktivitas chart 5 menitnya menunjukkan netral. Jadi potensi minggu depan untuk TKIM menurut saya akan sideways teman-teman. Di hari Selasa minggu depan akan sideways. Oke, untuk broker activity, untuk all investor lokal dan investor asing menunjukkan adanya akumulasi untuk top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan akumulasi. Broker yang beli ada NI, BB, DH, PP, YU. Kemudian yang jualan ada broker YP, BK, PD dan KK. Untuk broker lokal kita menunjukkan ada akumulasi di saham Tekim ya. Yang beli ada NI, DH, PP, YU, AI, yang jualan YP, PD, KK, CC, CP dan LG. Kalau kita lihat dari broker asing ini transaksinya cukup sepi ya teman-teman. Dan ini yang beli ada BB sekitar 800 juta dan yang jualan ada BK 700 juta. Oke, brokernya netral ya untuk asing di saham TKIM. Oke, TKIM minggu depan potensi akan sideways di hari Selasa. Lanjut saham selanjutnya yang akan kita bahas ada saham Aman Mineral Internasional TBK. Kita lihat AMMN kemarin ditutup di 7.900, menguat 475 poin atau naik 6,39%. Value transaksi sebanyak 479 miliar. Asing net sell 50 miliar rupiah di saham Aman AMMN. Chart daily-nya seperti apa? Oke teman-teman, untuk AMMN kita lihat chart daily-nya. AMMN membentuk pattern inverted head and shoulders. Oke teman-teman, dan ini resistnya sudah kejebol ya teman-teman. Jadi patternnya valid. Oke, target AMMN ada di 10.275. AMMN sangat menarik teman-teman, dan ini dia juga sudah mulai golden cross. Kalau kita lihat dari MACD-nya, dia sudah tembus garis biru, sudah menembus garis merah teman-teman tanggal 4 Juni. Jadi AMMN sangat berpotensi untuk swing trading. Kita lihat AMMN di chart 5 menit. Kita lihat mulai jam 9 ini akumulasi. Lalu ada distribusi. Ini dominan akumulasi ya teman-teman. AMMN banyak akumulasi. Jadi potensi minggu depan dari Selasa menurut saya berdasarkan chart 5 menitnya
AMMN akan melanjutkan kenaikannya. Kita lihat dari broker summary untuk all investor menunjukkan adanya netral ya aktivitasnya. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan netral untuk AMMN. Kemudian kalau dari broker domestik menunjukkan adanya akumulasi ya, mulai dari broker top 1, top 3, top 5 dan rata-rata. Broker yang beli ada SQ, CC, OD, AZ, AI, TP, yang jualan ada DH, YP, XL, XC, CP. Nah ini trio retail XL, XC dan YP jualan. Jadi bagus karena diborong broker bandar tapi yang jualan broker retail. Oke, kalau dari foreign menunjukkan distribusi di saham aman. Yang jualan ada CC, BKAK, kemudian yang beli ada YU, ZP, dan BB. Oke, aman berdasarkan chart 5 menitnya. Minggu depan potensi masih akan lanjut naik. Selanjutnya kita bahas saham ESA Industries Indonesia Tbk. Kemarin ditutup di 595, turun 5 poin atau minus 0,83%. Value transaksi sebanyak 14 miliar rupiah. Asing net sale 1,6 miliar rupiah. ESA chart daily-nya apakah menarik? Kita lihat. Nah, ESA sebenarnya menarik teman-teman. ESA bergerak di range sideways di area 645 sampai 510 ini teman-teman. Jadi dia bolak-balik di situ-situ aja. Kalau dia tembus 645, jadi ESA potensi akan ke garis MA 200 di 780. Dia berpotensi menguji garis resist di 780 jika tembus 645-nya. Nah, sekarang kita lihat juga supportnya ada di area 510. Untuk ESA menarik menurut saya di range sideways ini untuk swing trading. Oke, ESA kita lihat chart 5 menitnya apakah menarik untuk day trading. Nah, ESA kita lihat di jam 9 apakah ada akumulasi. Jam 9 distribusi, jam 9.25 distribusi lagi, kemudian ini distribusi lagi 19.30. Oke, ini satu akumulasi. Oke teman-teman, dominan distribusi untuk ESA. Jadi potensi ESA untuk day trading minggu depan masih akan turun teman-teman. Hari Selasa kemungkinan besar ESA masih akan turun karena banyak distribusi di perdagangan kemarin. Lalu kita lihat broker summary untuk all investor lokal dan investor asing. Top 1 menunjukkan akumulasi, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan netral teman-teman untuk broker semua investor. Kalau untuk broker domestik ini menunjukkan aktivitas akumulasi ya teman-teman. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata akumulasi. Yang beli ada YU, KZD, HPD, XC, DX. Yang jualan ada MG, YP, SQ, XL dan XA. Sedangkan kalau dari broker asing distribusi saham ESA. Broker yang jualan ada CC, AK, BK, ZP. Sedangkan yang beli ada OD. Oke, ESA minggu depan hari Selasa potensi masih akan turun. Lanjut, saham selanjutnya yang kita bahas ada saham MBMA. Kita lihat MBMA kemarin ditutup di 450, turun 2 poin atau minus 0,44%. Value transaksi sebanyak 784 miliar rupiah. Asing net sale 31 miliar rupiah. MBMA, kita lihat apakah potensi. Nah, MBMA ini kalau kita lihat dari chart pattern, dia membentuk pattern inverted head and shoulders dan dia sudah mencapai target penguatannya di 458 teman-teman. Jadi dia sudah capai target ya. Kalau punya barang menurut saya sebaiknya dijual karena udah capai target penguatannya. Kalau kita lihat dia juga sudah sekali menembus MA 200, tetapi ini sepertinya akan di reject teman-teman, dia akan balik ke bawah. Jadi saran saya kalau sudah punya MBMA sebaiknya dijual saja karena dia sudah naik banyak. Oke, untuk MBMA day trading apakah menarik? Kita lihat MBMA di chart 5 menitnya. Nah, di jam 9 ada akumulasi besar, setelah itu dibanting teman-teman. 2 kali akumulasi kemudian ini pada jualan teman-teman, pada jari kiri ya distribusi ya. Distribusi sampai sore turun terus. Jadi ESA maksud saya MBMA potensi minggu depan hari Selasa akan turun karena banyak distribusi untuk MBMA pada perdagangan kemarin. Nah, untuk broker summary kita lihat untuk all investor lokal dan investor asing menunjukkan adanya aktivitas netral teman-teman untuk MBMA. Yang jualan ada YU, YPK, IM, GF, ZAK, yang beli ada broker NIC, COD, BG, XLXC. Ya, ini retail di kiri hajar barang ini teman-teman. Yang beli retail. Oke, kalau broker domestik, nah ya kan broker domestik menunjukkan aktivitas akumulasi. Yang beli ada CC, NI, OD, BQ, XLXC, semuanya di atas 5 miliar rupiah. Kemudian YU, XI, MG, FZ, CP dan AZ broker yang jualan. Kalau kita lihat dari asing, nah asing dominan jualan di saham MBMA.
Asing jualan melalui broker CC, YP, AK, HD, AI. Kemudian asing yang beli ini jumlahnya sedikit, BK, SQ, AO, PD, XA. Oke. MBMA berdasarkan cak 5 menitnya, minggu depan potensi hari Selasa masih akan lanjut turun. Selanjutnya kita bahas saham DAAS. Apakah DAAS potensi? DAAS Bara Lestari kemarin ditutup di 4210, naik 20 poin atau menguat 0,47%. Value transaksi sebanyak 2,6 miliar, asing net buy 100 juta saja. Oke, DAAZ kurang liquid ya teman-teman. Kita lihat chart daily-nya untuk DAAS apakah menarik. Nah, DAAS ini seperti membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman. Jadi dia berpotensi menguat sampai ke 6325. Syaratnya satu, dia harus balik tembus lagi di atas 4.450. Kalau dia bermain di atas 4.450, maka dia punya potensi untuk menguat sampai 6.300. Kalau dia gagal dan dia lanjut turun terus sampai jebol 3.990. Nah, ini kalau 3.990 jebol, ya potensi DAAS akan lanjut down, trend ganti arah jadi turun. Oke, teman-teman, kita lihat DAAS di chart 5 menit apakah potensi untuk day trading minggu depan. Oke, DAAS kita lihat ada akumulasi teman-teman. Ini distribusi di jam 9.55, kemudian akumulasi cukup besar di 10.35, lalu distribusi lagi di jam 11.15. Dan ini akumulasi kecil, ini distribusi kecil-kecil. Oke, DAAS menurut saya dominan distribusi teman-teman. Walaupun selisihnya tidak terlalu besar. Jadi potensi minggu depan untuk DAAS menurut saya akan lanjut turun ya untuk hari Selasa minggu depan. Lalu kita bahas sekarang aktivitas broker summary. Nah, ini untuk all investor domestik dan investor asing menunjukkan ada top 1 small akumulasi, top 3 netral, top 5 top distribusi, kemudian rata-rata menunjukkan netral. Broker yang jualan ada broker RF, KKY, PP, DCP, yang beli ada retail XL, SQ, kemudian ada asing AK, lalu XA. Terus kalau kita lihat dari broker domestik, top 1-nya normal akumulasi, top 3 netral, top 5 dan average menunjukkan distribusi. Broker yang jualan ada RF, KK, YP, PD, yang beli XL, SQ, XA. Lalu untuk asing di saham DAAS menunjukkan ada akumulasi ya. Tidak ada aksi jual oleh broker asing, kemudian broker asing yang beli ada AK, BK, dan CC. Oke, terakhir kita bahas saham NCKL. NCKL kemarin ditutup di 720, melemah 15 poin atau turun 2,04%. Value transaksi sebanyak 51 miliar, asing net sell 4,5 miliar. Kita lihat NCKL apakah potensi untuk swing. Nah, NCKL ini seperti membentuk pattern inverted head and shoulders dengan target penguatan ada di 900 teman-teman. Dan dia sudah berkali-kali menguji resist di 725. Sekali dijebol balik ke bawah. Sekali dijebol balik ke bawah ya. Semoga dia terus menguat sampai ke atas ya teman-teman. Supaya dia bisa hit target di 900. Oke, NCKL juga akan menguji resist di garis MA 200 di 780. Ini 2 kali hampir ketembus tapi selalu gagal. Ya, dia sekarang masih uptrend ya teman-teman kalau kita lihat berarti. Karena dia berkali-kali berusaha menembus resist dan dia dijaga ketika dia jebol supportnya di 720, dia rebound lagi. Semoga NCKL bisa lanjut uptrend terus hingga menyentuh resistnya di resist target di 900 rupiah. Oke, NCKL chart 5 menit apakah potensi untuk day trading? Kita lihat apakah ada akumulasi atau malah distribusi yang signifikan. Nah, kita lihat di tanggal 5 Juni ini netral teman-teman. Netral ya, tidak ada akumulasi atau distribusi yang signifikan. Jadi menurut saya potensi untuk NCKL minggu depan akan sideways. Kita lihat dari broker summary. Broker summary untuk all investor lokal dan investor asing, top 1, top 3, top 5, dan rata-rata menunjukkan distribusi teman-teman. Broker yang jualan ada broker asing BK, kemudian PD dan DH, yang beli ada BP, AZ, XC, CC, dan YP. Kemudian dari broker domestik menunjukkan aktivitas akumulasi kecil teman-teman. Top 1 netral, top 3, top 5, dan rata-rata normal akumulasi. Broker yang beli ada CC, AZ, XC, YP, dan YJ. Kemudian jual ada BK, PD, DH, YU, dan AI. Lalu kalau kita lihat dari broker asing distribusi saham NCKL melalui broker BK jualan sekitar 10 miliar, kemudian CC 700 juta, AK 700 juta. Sedangkan asing yang beli ada BB 5,5M, XC 1,2M, dan GR 700 juta rupiah. Oke, NCKL potensi minggu depan akan sideways ya di hari Selasa. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan analisa teknikal saham-saham di sektor basic industry.
Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.